kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hisab. Yang pertama, hisab yang akan nanti ditegakkan dan kebanyakan manusia rasakan, ya, itu dibangun di atas keadilan yang sempurna. Karena Allah Maha Adil. An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah enggak akan zalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Apa zarrah maknanya, Bu? Zarrah, partikel terkecil. Dimaknai sebagian ulama itu adalah semut kecil atau anak semut. Semut udah kecil, ini anaknya. Atau penafsiran lain, zarrah itu, ibu-ibu kalau lagi bebenah di pagi hari, buka jendela, buka pintu, ada sorotan cahaya matahari dari luar masuk ke dalam rumah, ke dalam ruangan rumah kita. Kelihatan yang terbang-terbang tuh. Itu tuh zarrah tuh. Kecil, remeh gak? Sebesar itu pun kata Allah, ya Allah tidak akan zalimi. Apakah itu amalan baik, amalan buruk? Nah, itu nanti ada konsekuensinya. Amalan baik dia juga akan menjadi pemberat tuh timbangan amal soleh. Terlebih kalau dilakukan ikhlas. Kelihatannya hanya sepele, tapi karena ikhlas bobotnya jadi berat. Allah nggak zalim ya terhadap hambanya. Karena memang dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Aku haramkan kezaliman ada pada diriku kata Allah. Maka jangan kalian hamba-hambaku itu melakukan kezaliman satu dengan lainnya. Zalim makna secara umum wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah satu-satunya kan sebenarnya yang paling berhak untuk kita sembah. Dipersekutukan dengan yang lain. Berarti dia menempatkan sesuatu pada tempatnya ya? Enggak. Yang berhak disembah itu Allah. Satu-satunya yang berhak untuk kita sampaikan doa, kita panggil, kita seru namanya Allah. Kenapa panggil? Ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Husain. Tuh. Ya. Berarti zalim nggak? Zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tuh. Atau zalim secara umum intinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman terbesar syirik. Kezaliman secara umum anak durhaka kepada orang tua. Zalim. Karena seharusnya anak memuliakan orang tua. Karena Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan, menetapkan untuk dirimu tidaklah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan perintah berikutnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, taib. Yang kedua, yang berkaitan dengan kaidah hisab yang akan diterima oleh kebanyakan manusia. Seseorang nggak nanggung dosa orang lain. Ini hukum asalnya. Hukum asal. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Nanti ada hukum berbeda lagi. Kapan nih hukum asal ini berlaku? Kita nggak nanggung dosa orang lain. Orang tua nggak nanggung dosa anak. Atau sebaliknya, suami nggak nanggung dosa istri. Atau sebaliknya. Kalau kita nggak punya andil terkait dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ibu-ibu udah kasih nasihat ke suami tuh. Yang suamiku yang ganteng, yang kasep, ya Allah, berangkat ke masjid dong, sholat jamaah, kan pahalanya lebih gede. Tetap aja nggak mau. Boro-boro sholat di masjid, sholat yang 5 waktu aja juga kalau lagi pengen. Selalu ibu kasih nasihat dengan penuh kesabaran. Sampai mati suami itu sholatnya masih model begitu, bolong-bolong. Kan dia dosa tuh. Ibu nanggung dosa gak? Enggak. Atau nih anak nih, ibu dari kecil contohin yang baik. Saat usia sekolah, ya disekolahkan di sekolah agama yang porsi pendidikan agamanya memadai, bukan ala kadarnya. Dia punya lingkungan yang baik.
Ya, dari SD, SMP, SMA, sampai universitas pun dipilihkan sekolah agama. Sehingga tidaklah sesuatu yang diterima, melainkan semua petunjuk Allah, qala Nabi. Tapi ketika berkeluarga, luntur semua tuh hasil pendidikan orang tua. Dia buka jilbab kalau perempuan, gitu ya. Kalau laki-laki dia main perempuan, dia mabok-mabokan dan sebagainya. Nah, kalau orang tua kayak sudah seperti ini dari sejak awal, orang tua nanggung dosa anak gak? Enggak. Dalilnya apa Ustadz? Al-Isra ayat 15. Kenapa orang tua yang seperti ini nggak nanggung dosa anaknya? Dia udah maksimal. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ini untuk keselamatan dirinya sendiri. Tuh, kita taat sekarang. Keuntungannya buat siapa? Buat kita. Dan barang siapa tersesat, maka kerugiannya pun untuk dirinya. Nah, lihat, ini poinnya nih. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa enggak memikul dosa orang lain.